كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض وإن الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin.
المهجرين وعلى آله وصحبه المجاهدين الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف ومجد وعظم على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال نبينا ونبيكم محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اذكروا محاسننا وتوكلوا على وتوكل الرسول صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang saya hormati orang tua kita bersama, alhamdulillah para ustaz, bapak, guru khatib, kita doakan beliau mudah-mudahan nasihat panjang umur untuk selalu bisa kita limpah ilmu dari beliau dan manfaat untuk ilmu yang diberikan kepada kita semua. Saya hormati orang bapak Ustaz Syahid, saya hormati Ustaz Abdul Rahim, para sepuh, tiga sepuh, tokoh masyarakat hadirin, jamaah yang mohon maaf tidak bisa sepuh masyarakat satu yang insya Allah tidak mengurangi semangat dan ta'asum saya kepada hadirin semua. Bagi khusus keluarga sahabat baik yaitu keluarga besar Bapak Selamat yang saya hormati, kemudian kita sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala beriring salam dan salam yang kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar dan Nabi Muhammad besar Muhammad Rasulullah SAW. Pada malam hari ini atas izin Allah kita masih diberikan kesempatan bersilaturahim, yakni menghadiri acara 7 hari atas telah meninggalnya Bapak Selamat bin Suryatman, Bapak Selamat Yadi bin Suryatman. Mudah-mudahan Allah ampuni dosanya, Allah maaf kesalahannya, Allah terima amal ibadahnya, diberikan umurnya riyadul jannah atas izin Allah dan syafaat Rasulullah, mudah dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin berbahagia semua, untuk menghabiskan waktu kurang lebih saya tidak lama, 15 menit sampai 20 menit saja kurang lebih, sambil kita mengaji bareng-bareng. Hadirin rahimakumullah, berbicara mengenai kematian. Kematian itu adalah pasti datang. Kematian adalah pasti datang kepada siapapun, baik yang muda, baik yang tua, baik yang sehat, baik yang sakit, baik yang orang dewasa maupun anak-anak. Yang namanya kematian tidak pernah pandang bulu. Waktunya sudah datang, akan tiba dipanggil oleh Allah. Sesuai dengan apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran dari kalam Allah, firman Allah, "Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Dalam ayat yang artinya, apabila telah tiba datang ajal kematian seseorang, maka tidak dapat yang namanya la yastakhirun, tidak dapat dimundurkan dan tidak dapat dimajukan. Yang paling terpenting di dalam Al-Quran, Allah ajarkan kepada kita di dalam kitab suci Al-Quran dari kalam Allah, firman Allah, "Wastaghfir li dzambika wa lil mu'minin wal mu'minat." Malam ayat. Dan mohonkanlah ampun kepada orang-orang yang dia telah meninggal dunia
laki maupun perempuan. Ini satu perintah dari Allah untuk kita mendoakan kepada umat Islam. Yang paling terpenting adalah ini masih masuk di bulan Rajab, tinggal beberapa hari lagi. Hari ini 27 Rajab berbarengan dengan 7 hari almarhum pasangan meninggal dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita bocoran sebetulnya banyak, tergantung kita mau menjalankan atau tidak. Istighfar yang kita hadiahkan buat orang yang meninggal, seperti kita dalam keadaan ngeriung begini nih, sudah banyak baca kalimat thayyibah, dari kalimat tahlil, dari kalimat zikir, dari kalimat minta ampun dan lain sebagainya. Ini bentuk ubudiyah kepada Allah dengan harapan selain kita mendoakan buat orang yang meninggal, kita pun mendapatkan balasan kebaikan apa yang kita kerjakan. Keistimewaan orang yang beristighfar, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan di dalam Al-Quran, istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara, yang artinya kama qala ayat, beristighfarlah kalian, minta mohon ampunlah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Jaminan bagi orang yang minta ampun, istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis samaa 'alaikum midrara. Allah akan turunkan dari langit kepada kalian yang kalian tidak tahu itu rezeki bakal datang kepada kalian. Wa yumditkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum anhara. Seandainya hidup kalian dalam keadaan miskin, Allah akan berikan harta kepada kalian. Bagi orang-orang yang selalu memperbanyak minta ampun kepada Allah, sekalipun dia berumah tangga, belum punya anak, kuncinya Allah udah kasih, banyakin istighfar kepada Allah. Itu jawaban bagi orang-orang yang selalu bertanya, yang mohon maaf dia bernikah sudah bertahun-tahun tapi tidak punya keturunan atau belum punya keturunan. Kuncinya Allah sudah kasih bocoran, banyakin istighfar kepada Allah. Hadis baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW menyampaikan, "Udhuru mahasina mautakum." Sering-seringlah sebut kebaikan orang-orang yang telah meninggal dunia. Nah, kita tahu Pak RT ini telah lama tinggal di sini. Bahkan mohon maaf, walaupun saya tidak tiap hari berjumpa kepada beliau, ada beberapa kali saya pernah ngobrol lama kepada beliau. Yang saya masih ingat di antaranya, beliau itu punya sikap yang secara lahiriah saya lihat tidak, mohon maaf, tidak melebihkan dan tidak mengurangkan. Beliau punya ada hikayat yang saya tahu selama saya mengenal dan pernah ngobrol dengan beliau. Beliau hidup pengen ibadah kembali ke Allah dalam posisi baik. Itu yang masih saya ingat pertama. Yang kedua, riwayat cerita diperkuat oleh saya punya kawan, di antaranya Pak Said, menyampaikan beliau ini orang yang pernah mencetuskan atau pernah menjalani yang namanya berusaha mencintai anak yatim. Artinya apa? Ini udah satu poin di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa orang yang ketika menjalani, dia mau menyayangi, menyantuni anak yatim, ini nilainya ibadah kepada Allah begitu tinggi dan luar biasa. Karena hadis baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, siapa orang yang dia mencintai anak yatim, dia santuni anak yatim, dia bantu anak yatim, ana wakafil yatimi fil jannah, kata Rasulullah. Orang yang nyantuni kepada anak yatim, yang sayang, yang membantu kepada kebutuhan kehidupannya daripada anak yatim, kata Rasulullah, diibaratkan dua jari fil jannah, di dalam surga kepada Allah, untuk dimasukkan bersama baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Itu yang pertama poinnya, orang yang cinta kepada anak yatim. Pak Selamat udah meninggal, tapi kebaikannya masih berjalan. Di mana kebuktiannya?
ini adalah bagian rangkaian orang-orang yang mengenal Pak Slamet selama masa hidupnya. Karena indikasi tanda orang yang ketika mohon maaf meninggal dunia, kalau dia punya ada kebaikan atau tebar kebaikan kepada orang lain, Allah akan bukakan kebaikan orang tersebut tanpa tendeng aling, dibuktikan secara nyata. Kita lihat meninggalnya almarhum kemarin begitu, mohon maaf, saya menyimaknya sampai saya terkesima. Saya tahadus minimal mandiin orang meninggal ini kurang lebih sudah hampir 15 tahun lamanya. Itu yang namanya mohon maaf mandiin orang meninggal pada umumnya yang namanya kotoran itu pasti ada. Akan tetapi kemarin Pak Slamet tidak ada sedikit pun kotorannya. Itu satu keberuntungan dan rezeki yang Allah berikan kepada Pak Slamet. Yang kedua, meninggalnya dalam keadaan sakit. Sakit ini adalah satu bonus dari Allah. Jikalau ada orang sakit satu hari dia sabar kepada Allah, tidak buntu, tidak dongkol, tidak ngeluh kepada Allah, Allah hapuskan dia punya dosa selama 1 tahun lamanya. Itu keberuntungan orang yang sabar, yang dikasih sakit tidak dongkol, tidak marah, tidak emosi, tidak bentak-bentak. Artinya dia terima legowo kepada Allah. Artinya itu menjadi satu tebusan kafarat buat Pak Slamet untuk menutupi kekurangan selama hidupnya Pak Slamet. Yang ketiga, Pak Slamet ini semasa hidupnya ketika dia mohon maaf ibadah, dia orangnya yang saya lihat adalah tidak banyak bicara, lebih banyak mendengarkan ketika mohon maaf saya sama-sama ngobrol. Pak Slamet ini orang yang ketika saya sampaikan dengan apa adanya, dia termasuk tipe orang yang berusaha belajar dengan rendah hatinya Pak Slamet. Artinya apa? Dia walaupun ngobrol dengan anak muda tetapi dia didengarin, disimak, dipelajari. Itu Pak Slamet semasa hidupnya yang saya tahu. Dan ini bagi kita atau keluarga yang ditinggalkan khususnya, orang yang meninggal itu tidak butuh lagi yang namanya dunia. Tinggal anak-anaknya saja mampu atau tidak menjalankan apa yang selama orang tua kerjakan. Kalau orang tua punya ada kerjaan dalam kesehariannya, dalam kesibukannya, atau ada aktivitas yang menjadi hobi dan kebiasaannya, minimal anak dan keluarganya berusaha melanjutkan pekerjaan orang tua. Yang pertama, sambung dia punya silaturahmi ke kerabatnya. Yang kedua, kalaupun ada amanah selama pesannya selama hidupnya untuk berusaha ditunaikan. Yang ketiga, jangan lupakan untuk selalu mohon kepada Allah, mintakan ampun kepada Allah buat orang tua yang sudah meninggal. Karena bagaimanapun Pak Slamet punya hidup, doa yang paling terpenting diharapkan dari anak-anaknya, dari istrinya dan keluarganya. Hadis baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan apa kata Rasul, "Idza mata ibnu Adam in qata'a 'amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin salihin yad'ula." Kalau sudah terputus mati anak cucu daripada Nabi Allah Adam alaihissalam, terputus dia punya amal, hanya 3 yang menyambung, sedekah jariyah, artinya sedekah yang diberikan kepada tetangga dekatnya, au ilmin yuntafa'u bih, ketika dia mengaji, dia belajar agama Islam, dia berusaha mengisi, mempraktekkan amal dari ilmu yang dia dapatkan di dalam ibadah kepada Allah. Yang ketiga, waladun salihin yad'ula, anak yang saleh yang berusaha mendoakan kedua orang tuanya. Inti dari kesimpulan saya menyampaikan pada malam hari ini ialah jadikan pekerjaan kebaikan itu jangan sampai ditinggalkan, karena amalan yang paling terpenting adalah amalan kita beribadah kepada Allah dalam keadaan lillahi ta'ala dan berusaha untuk tobat minta ampun kepada Allah. Ini momennya beberapa hari lagi bagi orang-orang yang meminta ampun atau ingin tobat kepada Allah, masih ada kesempatan, karena bulannya ini bulan mulia, bulan Rajab. Allah akan terima bagi orang-orang yang tobat, bagi orang-orang yang insaf, bagi orang-orang yang sadar diri ketika dia banyak dosa, banyak salah, banyak kealpaan di hadapan Allah. Ini tinggal beberapa hari lagi, mohon kita kepada Allah agar apa? Tobat kita diterima oleh Allah. Karena di dalam Al-Quran Allah menyatakan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat cinta dan sayang kepada orang-orang yang tobat. Allah sangat
saat kita dan sayang kepada orang-orang yang selalu berusaha membersihkan dosanya dari dirinya sendiri. Artinya apa? Kita ibadah kepada Allah pengen dalam keadaan baik. Baik dalam apa? Hubungan manusianya kita baik, kepada orang lain baik. Makanya kita belajar ini, mohon maaf kalau kita udah sering ngaji, kita dengar tausiah, kita sering dengar ceramah agama Islam, coba berusaha praktekkan satu persatu. Artinya apa? Karena namanya praktek Islam itu tidak gampang. Yang namanya mohon maaf belajar untuk jujur kepada orang itu tidak gampang. Orang masih suka banyak kepleset, sering berbohong, mohon maaf sering dusta, sering kadhib. Yang namanya mohon maaf untuk menghilangkan dendam kepada orang itu tidak mudah. Belajar pemaaf kepada orang lain tidak gampang. Belajar rendah hati kepada orang tidak gampang. Berusaha belajar nyantunin kepada orang lain tidak gampang. Kalau Allah pengen rubah diri kita, rubah dengan diri kita sendiri. Karena Allah ngikutin bagaimana kitanya. Kalau kitanya berusaha pengen berubah, Allah akan tuntut kita berubah. Allah sesuai dengan husnuzon kita. Innallaha zanna 'abdi bi. Sesungguhnya Allah tergantung prasangka hambanya. Kalau kita pengen baik, insya Allah tuntunannya baik. Tapi kalau kitanya nggak ada pengen berubah, kitanya nggak ada pengen kita baik, Allah nggak akan berubah. Satu contoh, misalkan ada orang, kenapa sih saya kok hidupnya miskin terus? Kenapa kok hidupnya saya susah terus? Kenapa kok hidupnya saya kok banyak utang terus? Kenapa kok saya hidupnya banyak nyusahin orang terus? Itu satu pelajaran buat kita. Bukannya kita mohon maaf banyak nyalahin orang lain, tetapi berusaha introspeksi diri sendiri. Rasul sudah banyak mengajarkan kepada kita, kalau kita pengen hidup dalam keadaan baik, tenang, bahagia, bisa ibadah kepada Allah, baik sesama manusia, kuncinya cuma dua. Banyakin istighfar, mohon ampun kepada Allah, dan memperbanyak salawat kepada Rasulullah. Usahakan bagaimana caranya supaya kita mendapatkan rahmat dari Allah dan keberkahan rezeki yang Allah kasih, supaya kita dunia tenang, akhiratnya kita selamat. Setiap sholat usahakan sholat jangan ditinggal. Sekemampuan kita jalani. Istighfarnya minimal Rasul mengajarkan kalau mampu sehari 70, nggak mampu 11. Minimal kita berusaha minta ampun kepada Allah. Yang kedua, salawat jangan ditinggalkan kepada Kangjeng Rasulullah SAW. Kalau kita pengen punya deras rezeki, gampang rezeki, artinya Allah ngajarin terus keberkahan rezeki kita. Salawat Nabi itu kalau bagi orang yang membaca di saat posisi dia dalam keadaan sholat atau sebelum tidur, minimal berapa? Minimal 100 sampai 1000. Siapa orang yang melazimkan mendawamkan salawat kepada Rasulullah sebanyak 100 atau sampai 1000 kali, atau kalau dia mampu bahkan lebih istimewa, Allah akan hamparkan rezeki tanpa kekurangan. Dia punya rezeki semasa hidupnya. Artinya itu dijaminan dari Rasulullah. Orang yang banyak istighfar dijamin rezekinya, orang yang banyak salawat dijamin rezekinya. Simpulan dari saya, niatkan kita ini bentar lagi udah akhir Rajab, besok masuk Sa'ban, bulan Kanjeng Rasulullah, bentar lagi bulan Ramadan. Yang paling terpenting mohon kepada Allah niat di dalam hati. Bagaimana kita mau belangsaknya, kita mau benar atau tidaknya, kita doa kepada Allah, jangan pernah putus asa. Dengan doa apa kita mohon kepada Allah? Minimal dengan harapan doa kita, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Dengan mohon kepada Allah agar mati wafat hidup kita terakhir kita bertemu kepada Allah, mati wafat dalam keadaan husnul khatimah.